Selamat siang dan selamat datang dalam acara Sidang Promosi Program Studi Doktor Ilmu Hukum atas nama Saudari Ratih Listiana Chandra yang dilaksanakan secara hybrid, luring dan daring melalui aplikasi Zoom. Hadirin yang terhormat, selama ujian promosi berlangsung, kami mohon dengan hormat agar telepon genggam tidak diaktifkan. Selain penguji yang telah ditunjuk, tidak diperkenankan mengaktifkan audio dan video selama sidang promosi berlangsung. Terima kasih. Ketua dan anggota tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Saudara promovendus dan pendamping dipersilahkan memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi ilmu hukum dimulai. Dipersilakan ketua sidang memimpin acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan sebelumnya saya akan memperkenalkan promotor, co-promotor, dan para penguji dari Promovendus Saudara Ratih Listiana Chandra. Promotor Profesor Dr. Jimli Asidiki, SH. Profesor Dr. Irfan Ridwan Maksum, MA. Dr. Fatmawati SH, MH sebagai co-promotor. Penguji Profesor Dr. Satya Arinanto SH, MH. Profesor Dr. Abdul Bari Azid SH, MH. Profesor Dr. Jo Hermansyah Johan, MA. Dr. Jufrina Rizal SH, MA. Dr. Tri Hayati SH, MA. Sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara Promovendus, sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung dalam rangka ujian promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Model Ideal Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Indonesia. Kajian tentang pemilihan dan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya kami persilakan yang amat terpelajar Profesor Dr. Jimli Asidiki SH sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, khususnya saudara kandidat, saya persilahkan saudara untuk menyampaikan dalam waktu 15 menit ya, ringkasan disertasi saudara. Tenang, pelan, tidak usah tergesa-gesa. Yang penting pokoknya, intinya, ya apa yang saudara temukan melalui riset dan penulisan disertasi ini, yang hari ini akan saudara pertahankan. Saya persilahkan. Terima kasih pimpinan sidang dan promotor Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya haturkan kepada yang terhormat Ketua Sidang, promotor, para kopromotor, para penguji dan seluruh hadirin. Perkenankan saya Ratih Listiana Chandra membacakan ringkasan disertasi saya yang berjudul Model Ideal Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Indonesia, Kajian tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Model pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia saat ini belumlah menjadi model ideal dalam pengisian jabatan kepala daerah bagi seluruh daerah di Indonesia. Namun mencari model ideal dalam hal pengisian jabatan kepala daerah bukanlah hal yang sukar, bahkan cenderung sederhana karena pada dasarnya telah tercermin dalam Pancasila khususnya sila keempat. Namun hal ini rupanya tidak disadari oleh pengambil kebijakan di negeri ini. Berbagai macam model pengisian jabatan kepala daerah telah diterapkan di Indonesia. Namun salah satu pesta demokrasi tersebut tidak juga kunjung memenuhi kriteria ideal dalam model pengisian jabatan kepala daerah. Ketidakstabilan pemerintah dalam mengatur kedudukan kepala daerah menyebabkan dinamika pengaturan mengenai pilkada ini cukup cepat. Menjelang tahun pilkada diselenggarakan, pemerintah juga akan sibuk mengubah aturan mainnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai macam problema berkepanjangan dan menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya model ideal pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia? Teori demokrasi yang disampaikan oleh Hans Kelsen, teori pemerintahan daerah yang disampaikan oleh Z.A. Muttalib dan Muhammad Ali Akbar Khan, serta teori pengisian jabatan kepala eksekutif yang disampaikan oleh Samuel Humes dan Eileen Martin menjadi pisau analisis dalam disertasi ini. Metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perbandingan digunakan dalam menulis penelitian ini. Perbandingan yang dilakukan terhadap berbagai macam model pengisian jabatan kepala daerah yang pernah diterapkan di Indonesia dan diatur di dalam hukum formil, dan juga melakukan perbandingan terhadap 19 negara asimetris yang ada di dunia dan penggalian data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan ilmiah, studi dokumen dan data resmi pada instansi pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil analisis penulis adalah: pertama, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengalami pasang surut sejak kemerdekaan dikumandangkan tahun 1945 hingga tahun 2020. Sejarah mencatat bahwa telah terjadi 16 kali perubahan mengenai pengaturan pengisian jabatan kepala daerah. Ke-16 perubahan tersebut mengikuti teori pengisian jabatan kepala eksekutif yang disampaikan oleh Samuel Humes dan Eileen Martin, yang terdiri atas model pengisian jabatan kepala eksekutif oleh pemerintah pusat atau unit yang lebih tinggi, kepala eksekutif dipilih oleh dewan, kepala eksekutif dipilih melalui pemilu, dan kepala eksekutif diangkat oleh dewan. Setiap perubahan peraturan yang dilakukan pada dasarnya merupakan koreksi dan penyempurnaan dari undang-undang dan peraturan lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan amanah konstitusi dan perkembangan zaman. Peraturan mengenai model pengisian jabatan kepala daerah yang baru selalu memuat ketentuan-ketentuan baru guna memenuhi tuntutan aktual masyarakat lokal sebagai stakeholder dan kehendak pemerintah pusat sebagai shareholder. Ketentuan ini berdampak pada implementasi kebijakan otonomi daerah yang dipenuhi dengan aneka eksperimen. Esensi adanya perubahan pengaturan dalam hal pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia adalah adanya tuntutan dari masyarakat dalam menyikapi dinamika yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri.
Hal tersebut kemudian diapresiasi oleh pemerintah selaku lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif ke dalam bentuk perubahan peraturan perundang-undangan. Tentu saja perubahan-perubahan yang dilakukan dalam menentukan model pengisian jabatan kepala daerah tersebut tidak lepas dari struktur masyarakat yang majemuk dan tidak lupa memperhatikan keistimewaan dan kekhususan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kedua, kemajemukan suku bangsa yang ada di Indonesia membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan. Terlebih lagi kebijakan mengenai pemimpin suatu daerah. Kearifan lokal menjadi sebuah keniscayaan dalam penentuan kebijakan yang akan diambil. Jika di dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditentukan bahwa setiap kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, akan dipilih secara demokratis, maka kewajiban pemerintah bersama dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk merumuskan nilai dari demokratis itu sendiri. Salah satu esensi dari demokrasi menurut Hans Kelsen adalah terletak ada atau tidaknya sebuah kompromi yang bertujuan untuk menyatukan semua perbedaan pendapat dalam menentukan landasan sebuah negara. Prinsip kompromi adalah penyelesaian sebuah masalah atau konflik melalui suatu norma, meskipun dalam penyelesaiannya tidak dapat menampung semua kepentingan dari salah satu pihak, akan tetapi juga tidak seluruhnya bertentangan dengan kepentingan pihak yang lain. Kompromi merupakan syarat utama dalam menentukan apakah suatu negara mematuhi prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sangat bergantung pada budaya dan adat istiadat setempat. Menurut Hans Kelsen, prinsip demokrasi dari suatu negara tidak dapat dijadikan ukuran yang sama bagi negara lain. Keberadaannya dipengaruhi oleh banyak aspek dan lingkungan sekitar. Menurut Hans Kelsen, ciri-ciri negara demokrasi adalah adanya kehendak mayoritas dan kehendak minoritas, serta kehendak mayoritas tidak bisa menjadi dominasi absolut, serta adanya kompromi di antara kehendak mayoritas dengan kehendak minoritas dalam menyikapi sebuah permasalahan. Pemaksaan penerapan model pengisian jabatan tertentu di sebuah wilayah dengan paradigma wilayah lainnya bukan merupakan hal bijak. Masing-masing daerah memiliki keunikannya masing-masing yang harus dihormati sebagaimana yang telah diatur di dalam konstitusi. Mendengar aspirasi masyarakat lokal akan kebutuhan dan keadaan wilayahnya, kemudian merumuskannya dalam sebuah kebijakan dengan tetap mengindahkan aturan-aturan baku pemerintah pusat, dan akhirnya melahirkan kebijakan penuh kompromi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak adalah sebuah bentuk demokrasi yang paling demokratis. Apapun model pengisian jabatan kepala daerah yang diputuskan nantinya, selama tidak didasari oleh kompromi atas aspirasi masyarakat lokal, maka model pengisian jabatan kepala daerah itu bukanlah model pengisian jabatan kepala daerah yang ideal. Pengalaman menunjukkan bahwa desentralisasi asimetris yang terjadi di Papua, Yogyakarta, Jakarta, dan Aceh merupakan bentuk asimetris yang dibuat berdasarkan kompromi. Noken diakui dalam sistem pemilu Indonesia, namun hanya boleh dilaksanakan di Papua. Partai lokal boleh mengikuti pemilu lokal dan nasional selama kontestasinya berada di Aceh. Yogyakarta tidak mengikuti pilkada secara langsung untuk mengisi jabatan gubernurnya, melainkan menggunakan model penetapan, dan itu hanya berlaku di Yogyakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara, ternyata para wali kotanya diangkat oleh gubernur, dan hal tersebut merupakan kekhususan di Jakarta saja. Namun aturan baku mengenai kewenangan pemerintah pusat tetap harus menjadi rujukan dalam menentukan model ideal pengisian jabatan kepala daerah yang demokratis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga antara pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi membangun Indonesia yang adil dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa seperti terciptanya hukum, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi tiap-tiap daerah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk dan kekhususan yang dimiliki beberapa daerah yang diatur oleh undang-undang, serta juga telah mempelajari asimetrisme yang diterapkan di 19 negara objek penelitian, maka model ideal dari pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia adalah secara asimetris. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Jenny E. Litvak, Junaid Ahmad, dan Richard Burt yang menyatakan bahwa perbedaan ekonomi, demografi, dan kondisi sosial dalam daerah-daerah tertentu mengakibatkan kebijakan politik atau desentralisasi yang satu ukuran untuk semua tidak mungkin diterapkan, sehingga untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda-beda itu diperlukan kebijakan, khususnya dalam hal desentralisasi dengan prinsip desentralisasi asimetris. Adapun rekomendasi yang penulis ajukan adalah seyogyanya tidak diperlukan lagi perubahan pengaturan mengenai model pengisian jabatan kepala daerah jika hasil penelitian disertasi ini diterapkan. Perubahan yang dilakukan selama ini kental dengan nuansa politis
karena perubahan aturan selalu dilakukan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan di pusat. Peraturan perundang-undangan yang ajak telah menjadi cermin kekokohan kebangsaan dan kualitas prima dari suatu peraturan perundang-undangan yang telah ada. Demokratis tidaknya sebuah pengisian jabatan kepala daerah dikembalikan lagi kepada kebutuhan dan keadaan masing-masing daerah. Kompromi terhadap kepentingan masyarakat adat dan penduduk setempat lebih bijak dilakukan karena mereka lebih memahami bagaimana karakteristik calon pemimpin yang mampu menjadi pemimpin mereka di masa yang akan datang. Masukan-masukan seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian para pembuat undang-undang sebelum merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan. Naskah akademik yang disusun sebelum sebuah rancangan undang-undang dibuat harus berisi masukan-masukan tersebut, sehingga diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang bermuara pada nilai demokratis itu sendiri. Mengenai model ideal dalam pengisian jabatan kepala daerah yang berbentuk asimetris, penulis merumuskan sebagai berikut. 1. Selama gubernur masih merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, maka model pengisian jabatan yang tepat adalah pemilihan secara penunjukan atau pengangkatan. Hal ini didasari oleh pertimbangan berdasarkan kewenangan yang cukup besar untuk membina dan mengawasi kabupaten kota yang berada dalam wilayah kewenangannya. Pertimbangan ini juga diambil sebagai bentuk ikhtiar harmonisasi hubungan pusat dan daerah yang rusak karena adanya perbedaan paham politik selama proses pilkada secara langsung dilaksanakan. Harapan besar dengan diterapkannya model penunjukan atau pengangkatan ini adalah terpilihnya orang-orang terbaik di Republik ini untuk menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima, sehingga Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Model pengisian jabatan kepala daerah ini juga berlaku untuk kabupaten kota yang berada di daerah perbatasan. Sebagai ujung tombak menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kepala daerah di tingkat kabupaten kota perbatasan haruslah orang yang cakap dan berorientasi untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia tanpa ditunggangi oleh kepentingan politik apapun. Penunjukan atau pengangkatan ini tidak berlaku bagi provinsi yang memiliki status istimewa khusus yang keistimewaan atau kekhususannya diatur dalam undang-undang. 2. Pemilihan secara tidak langsung atau pemilihan melalui DPRD bisa dilaksanakan di daerah kabupaten yang memiliki wilayah lebih luas dibandingkan kota, namun memiliki kewenangan kecil seperti kota. Model ini bisa diterapkan di seluruh kabupaten kecuali kabupaten di ibu kota negara. 3. Dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar dan kondisi masyarakat yang lebih homogen, pemilihan model pengisian jabatan secara langsung untuk diterapkan di wilayah kota adalah sebuah keputusan yang tepat. Sosok figur pemimpin diharapkan lahir di tengah-tengah masyarakat dan dikenal dengan baik oleh konstituennya. Dari sinilah harapan mengenai biaya pilkada yang murah bisa dicapai jika antara pemimpin dan yang dipimpin saling mengenal. Tidak perlu mengeluarkan biaya sosialisasi dan kampanye yang terlalu besar, sehingga tujuan akhirnya berupa tercipta pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dapat terwujud. 4. Perdebatan mengenai jabatan wakil kepala daerah memang harus segera disudahi. Jika melihat dari pengalaman selama Indonesia merdeka, jabatan wakil memang selalu identik dengan orang nomor 2. Bijak rasanya jika kemudian jabatan wakil kepala daerah ini dikembalikan lagi kepada keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing. Untuk wilayah kecil seperti kota, jabatan wakil kepala daerah tidak dibutuhkan. Sedangkan untuk wilayah yang lebih luas dan didukung oleh kemampuan daerah untuk menggaji satu atau beberapa wakil kepala daerah, maka jabatan wakil kepala daerah dapat diisi. Mengenai jumlahnya yang tidak sama, dikembalikan lagi kepada kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. 5. Jika Presiden mendeklarasikan keadaan darurat sebagai darurat sipil, maka model pemungutan suara bisa dilaksanakan dengan absentee voting dan atau early voting bagi daerah yang memiliki model pemilihan secara langsung. Sedangkan untuk daerah yang menggunakan mekanisme pemilihan tidak langsung maupun pengangkatan, masih bisa melaksanakan model pengisiannya seperti dalam keadaan normal. Namun apabila Presiden mendeklarasikan keadaan darurat militer atau darurat perang, maka pemilu tidak perlu dilaksanakan. Jabatan kepala daerah bisa diisi dengan model pengangkatan dan hanya berlaku sementara. Keseluruhan model ini tentunya harus didahului dengan pengaturan tertulis agar pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara konstitusional. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kami persilakan penyanggah pertama yang terpelajar, Ibu Dr. Juvina Rizal, SHMA, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama saya ucapkan selamat pada Saudara Ratih yang sudah sampai akhirnya kepada titik ini. Ya. Nah, pertanyaan saya hanya 2 saja dan nanti dijawab dengan singkat. Pertama adalah
Kajian Anda adalah untuk mencari model ideal pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia. Dalam usulannya Anda adalah model yang ideal itu adalah model asimetris, di mana pemilihan dapat dilakukan langsung, tidak langsung, tergantung pada wilayahnya. Kalau kita lihat dari keragaman suku, budaya, kemudian juga untuk mencegah bentrokan dan keuangan, memang ini dapat diterima atau merupakan hal yang positif, ya. Namun di sisi lain masih menjadi pertanyaan bila dikaitkan dengan demokrasi atau sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia. Apakah dengan model asimetris ini tidak akan mengganggu proses demokrasi untuk menjadi suatu sistem demokrasi yang kuat di Indonesia? Jelaskan pendapat saudara. Yang kedua, saudara melakukan penelitian perbandingan ke 19 negara di dunia. Apa temuan Anda dari perbandingan ini, dan negara mana yang Anda lihat paling cocok atau sesuai untuk diterapkan di Indonesia? Cukup sekian. Saudara Promovendus, disilakan menjawab dengan singkat dan padat. Yang terhormat, yang terpelajar, Dr. Jofrina Rizal, SHMA, izinkan saya menjawab. Mengenai model asimetris, apakah nanti tidak akan mengganggu proses demokrasi yang ada di Indonesia? Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen bahwa ada kompromi dalam proses demokrasi, maka model asimetris yang akan diterapkan di Indonesia atau sudah diterapkan di Indonesia ini sejalan dengan teori yang dimaksud, sehingga tidak akan mengganggu proses demokrasi, bahkan justru akan membuat demokrasi itu makin kokoh. Kemudian yang kedua, mengenai temuan perbandingan di 19 negara yang sudah saya lakukan. Temuan perbandingan itu adalah bahwa ternyata untuk menjadi calon kepala daerah di 19 negara tersebut adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas dan kemampuan untuk menjadi kepala daerah. Jadi bukan seperti yang terjadi di Indonesia. Jadi contohnya saja misalnya, untuk menjadi wali kota di San Francisco tahun 2014 yang lalu, itu adalah mantan wali kota di daerah lain. Kemudian ada lagi seperti misalnya yang terjadi di Portugal. Di sana yang bisa menjadi kepala daerah itu, calon kepala daerah yaitu adalah orang-orang yang memang sudah punya skill, yang sudah sudah terpilih menjadi anggota dewan di daerah tersebut, kemudian dia dipilih oleh konstituennya, dipilih oleh anggota dewan yang lain untuk maju menjadi kepala daerah karena kemampuannya sebagai manajerial. Jadi ada daerah-daerah, ada negara-negara yang memang daerahnya itu adalah daerah manajerial, bukan seperti di Indonesia yang punya otoritas lebih luas. Demikian. Ada waktu. 2 menit. Satu pendek ya. Dari hasil penelitian untuk Indonesia yang menyangkut wakil kepala daerah, apakah menurut saudara yang baik itu dipilih bersamaan atau tersendiri atau diangkat untuk wakil kepala daerah? Singkat saja. Silakan, singkat padat. Yang terhormat, yang terpelajar, Dr. Jofrina Rizal, SHMA, izinkan saya menjawab. Mengenai jabatan wakil kepala daerah, di dalam disertasi ini saya sarankan bahwa wakil kepala daerah dipilih tidak berpasangan. Jadi yang kita pilih nanti dalam pilkada hanya kepala daerahnya saja. Untuk wakil kepala daerah, karena ini adalah pendamping dari kepala daerah, maka sebaiknya adalah orang-orang yang memang bisa bekerja dengan kepala daerah. Nah,
jika diputuskan bahwa wakil kepala daerahnya hanya satu, maka dia ditunjuk dari PNS yang memiliki jabatan paling tinggi. Tapi bila ternyata daerah tersebut mampu untuk membayar atau menggaji wakil kepala daerahnya menjadi 2 atau 3, maka yang dipilih nanti selain dari ASN dengan jabatan paling tinggi, dia bisa berasal dari tokoh masyarakat atau dari partai politik, tergantung dengan nanti jumlah yang akan disepakati. Demikian. Untuk berikutnya, kami persilakan penyangga kedua yang amat terpelajar Profesor Dr. Johermansyah Johan MA untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Bapak Ibu para penguji yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus kepada Saudara Ratih Listiana Chandra, saya kira ini disertasinya sudah sangat komplit ya, lengkap sekali. Hanya ada satu hal yang masih belum saya lihat ya, saya ingin tanyakan itu dalam konteks model pengisian jabatan kepala daerah dalam keadaan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, tetapi pilkadanya belum diselenggarakan. Nah, ini ada isu aktual sekarang ini, tahun 2022 akan habis sebanyak 101 kepala daerah, tahun 2023 akan habis sebanyak 171 kepala daerah, tapi pilkadanya ditunda ke November 2024. Nah, pertanyaan saya, menurut saudara bagaimana sebaiknya model pengisian yang ideal? Karena kalau secara normatif sekarang kita lihat di Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, pengisian untuk masa jabatan yang lama itu 1 tahun bahkan sampai hampir 3 tahun itu diangkat saja dari ASN, penjabat kepala daerah atau caretaker dari ASN untuk gubernur eselon 1, untuk bupati wali kota eselon 2. Saya ingin menanyakan bagaimana pendapat saudara, model yang ideal seperti apa sebetulnya dalam konteks ini. Silakan. Saudara Promovendus, silakan memberikan jawaban dengan singkat dan padat. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Johermansyah Johan MA, izinkan saya menjawab. Mengenai permasalahan yang telah disampaikan oleh Prof. Johermansyah Johan tentang keadaan Indonesia yang saat ini akan seharusnya menghadapi pilkada di tahun 2022, namun ternyata diundur sampai ke 2024 dengan alasan keserentakan. Ini merupakan salah satu hal yang paling agak mundur dari rasa demokrasi itu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya jika memang sudah waktunya demokrasi itu harusnya dilaksanakan, maka seharusnya segera dilaksanakan. Namun untuk pengisian jabatan kepala daerah pada masa transisi yang seperti ini, maka sebaiknya dilakukan dengan cara pengangkatan. Kenapa? Karena dengan cara pengangkatan maka stabilisasi daerah-daerah yang harusnya sudah berganti kepala daerahnya bisa lebih terjamin. Atau dengan cara lain, misalnya dengan penetapan untuk ASN yang jabatannya paling tinggi di daerah tersebut untuk menjadi kepala daerah sementara. Demikian. Masih ada waktu untuk Prof. Johan. Ya. Saya masih mau tanya sedikit lagi. Kalau sekarang itu sudah pengangkatan, sudah modalnya penunjukan pengangkatan dari ASN. Silakan. Gitu, Rat. Silakan direspon secara singkat dan padat. Yang terhormat, yang amat terpelajar Profesor Dr. Johermansyah Johan MA, izinkan saya menjawab. Untuk model pengisian jabatan dengan cara pengangkatan yang sudah dilakukan saat ini, itu memang sebuah keputusan formil, sebuah tindakan formil yang sebenarnya nanti akibat yang dirasakan oleh daerahnya itu tidak
tidak bisa terjangkau. Maksud saya begini, jadi ketika kepala daerah itu dipimpin oleh seorang PLT atau orang yang ditunjuk bukan sebagai kepala daerah definitif, maka dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis yang menyangkut daerah tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya jika dalam waktu 2 tahun ini, jika memang pilkada tidak bisa dilaksanakan, maka pemerintah bisa melaksanakan penetapan atau pengangkatan terhadap ASN-ASN yang jabatannya lebih tinggi di daerah tersebut. Demikian, Prof. Ya, satu lagi kalau boleh pendek saja, Pak Pimpinan Sidang, soal ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur itu akan dibentuk pemerintahan khusus. Nah, saya mau tanya nih, bagaimanakah pengisian jabatan pimpinan pemerintahan khusus IKN kita yang baru itu baiknya, idealnya? Silakan. Silakan. Secara singkat dan padat. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Johermansyah Johan MA, izinkan saya menjawab. Mengenai calon ibu kota negara baru atau nanti akan menjadi ibu kota negara baru kita, bagaimana cara model pengisian jabatan kepala daerahnya? Yang bisa dilakukan adalah untuk ibu kota negara baru yaitu dengan pengangkatan untuk 1 atau 2 kali waktu pemilihan. Jadi karena masa transisi banyak yang harus dibenahi, jadi sebaiknya dilakukan pengangkatan ataupun penetapan dari pejabat yang lebih tinggi. Kemudian untuk kabupaten kota yang ada di bawahnya, yang ada di dalam ibu kota negara tersebut, maka dilakukan model pengisian jabatan kepala daerah dengan cara pengangkatan dan penetapan juga seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Demikian. Baik, ya cukup pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya kami persilakan kepada penyanggah ketiga yang amat terpelajar, Profesor Dr. Abdul Bari AZ, SHMA, MH, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama sekali saya memberikan apresiasi kepada Promovendus sudah sampai kepada tahap akhir untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ada 2 pertanyaan pimpinan. Pertama, kedudukan wakil kepala daerah tidaklah sekuat kepala daerah dan dapat dikatakan bahwa tugas dan wewenang wakil kepala daerah sangatlah minim dan hampir tergantung kepada kearifan kepala daerah untuk memberikan tugas dan wewenang kepada wakil kepala daerah. Jadi kira-kira apa pernyataan saudara dalam disertasi itu? Nah, kewenangan wakil kepala daerah. Silakan. Saudara Ya, Promoven. yang kedua, fenomena tidak harmonisan atau perceraian antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik itu pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota. Dan ini sudah banyak terjadi, dan juga menurut catatan Bapak Profesor Johermansyah Johan bahwa dalam satu pilkada ada sekitar 860 pasangan calon. Kemudian yang akur sampai akhir masa jabatan itu sekitar 52 ya, dalam catatan Pak Johermansyah Johan ya. Jadi yang masing-masing dia maju sendiri pada periode berikutnya. Jadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bersaing di dalam satu kompetisi pilkada itu. Nah, menurut catatan ini tadi hampir 94% ya tidak akur itu. Nah, kemudian bagaimana menurut Anda pemecahannya? Yang ketiga, yang terakhir ini tadi disebutkan bahwa pilkada itu satu kompromi lokal. Nah, ini kan kadang-kadang pilkada ini banyak kepentingan yang tersangkut di dalam itu. Karena ini juga antar partai, antar koalisi partai. Ya. Bagaimana kira-kira kompromi lokal itu dapat diwujudkan menurut saran saudara? Terima kasih. Silakan Promovendus menjawab dengan singkat dan padat. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Abdul Bari AZ, SH, MH. Izinkan saya menjawab.
mengenai statement atau pernyataan saya tentang wakil kepala daerah adalah orang nomor 2, itu seperti yang disampaikan, teori yang disampaikan oleh Samuel Hume tentang teori mono dan plural eksekutif. Jadi di dalam teori tersebut disebutkan bahwa ada 2 jenis pemerintahan daerah, yaitu mono maupun plural. Mono ini jika kepala daerah tersebut berjumlah 1, sedangkan kalau plural berarti banyak. Nah, Indonesia itu ada di garis abu-abu. Jadi tidak jelas, kita pada dasarnya menganut teori mono eksekutif. Tapi pada kenyataannya, pada pelaksanaannya, kepala daerah itu dipilih berpasangan dengan wakil kepala daerah. Kemudian kalau kita dibilang adalah menganut paham plural eksekutif, sedangkan untuk melahirkan atau menerbitkan sebuah keputusan kepala daerah itu hanya diakui dari surat kepala daerah atau keputusan kepala daerah saja. Tidak ada istilahnya surat atau keputusan wakil kepala daerah. Kemudian kenapa dikatakan sebagai orang nomor 2 wakil kepala daerah itu? Karena setiap kebijakan atau kewenangan yang diberikan kepada wakil kepala daerah harus atas seizin kepala daerah. Padahal mereka dipilih secara berpasangan, namun pada kenyataannya setelah mereka terpilih, akhirnya mereka berjalan sendiri-sendiri. Hal ini kemudian yang menyebabkan pecah kongsi hampir 92% seperti apa yang sudah saya tulis dalam disertasi saya. Nah, kemudian bagaimana cara pemecahan untuk mengatasi masalah pecah kongsi tersebut? Nah, sudah saya tawarkan bahwa untuk mengatasi pecah kongsi ini salah satunya adalah dengan cara pemilihan kepala daerah hanya jabatan kepala daerahnya saja. Untuk wakil, biarlah kepala daerah yang memilih sendiri jika daerah tersebut hanya membutuhkan 1 wakil kepala daerah saja. Tapi jika memang dibutuhkan lebih, maka nanti wakil kepala daerah bisa berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, ataupun gabungan partai politik. Kemudian untuk kompromi di tingkat lokal bagaimana? Padahal banyak sekali partai politik yang ambil andil dalam suksesi sebuah kepemimpinan. Nah, untuk kompromi ini dalam disertasi saya yang saya maksudkan adalah bahwa kompromi itu ketika menentukan model pengisian jabatan kepala daerah yang bagaimana yang ingin dipilih. Apakah dengan pengangkatan, penetapan, pemilihan secara langsung, atau melalui pemilihan secara tidak langsung melalui anggota DPRD. Kalau sudah disepakati antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mana model yang akan dipilih, maka insya Allah semua perkara pelanggaran pemilu yang trennya mulai naik sejak tahun 2005 ini bisa segera turun. Demikian. Jawaban cukup. Baik, untuk berikutnya kami persilakan pada penyanggah berikutnya, penyanggah keempat yang amat terpelajar, Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahan. Silakan. Terima kasih, Saudara Promovenda. Ini masalah kedua yang akan Anda angkat itu kan masalah tolak ukur demokratis, ya. Tapi mengapa ini di dalam naskah disertasi jawaban terhadap pertanyaan itu hanya ada 14 halaman saja di bab 5, hanya Anda bikin dalam subbab, gitu. Intinya bagaimana itu? Saya pikir tadinya Anda akan menguraikan secara lebih mendalam gitu. Tolak ukur demokratisnya apa begitu. Dan bukan hanya sebagai satu subbab, karena itu Anda pertanyakan masalah kedua dalam rumusan masalah. Bagaimana intinya ini? Silakan dengan singkat aja. Menjawab. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, izinkan saya menjawab. Mengenai rumusan masalah saya yang nomor 2 tentang bagaimana karakteristik untuk bentuk
bentuk demokratis yang sebenarnya. Itu kenapa hanya saya bahas sedikit, karena itu sudah beririsan dengan bab dan subbab yang lain. Jadi kesimpulan yang saya ambil bahwa bahwa ciri demokratis itu adalah kompromi, adanya kompromi, itu sudah beririsan dengan subbab-subbab yang sudah saya tulis sebelumnya. Demikian, Prof. Baik, pertanyaan kedua juga terkait dengan analisis Anda mengenai kedudukan wakil kepala daerah. Ini juga Anda buat dalam singkat sekali, hanya 27 halaman. Tidak ada subbabnya, sementara sub-subbabnya. Sementara juga di bab-bab yang lain Anda bikin sampai sub begitu. Tapi hanya untuk kedudukan wakil kepala daerah ini sepertinya Anda nggak tahu terbatas atau bagaimana ini bahannya, atau nggak ada yang diceritakan lagi, atau karena ini hanya orang nomor 2 yang tadi Anda katakan itu. Kenapa kok ini singkat sekali? Kan Anda bisa bikin juga dari zaman ke zaman sebenarnya kedudukan wakil kepala daerahnya. Begitu. Bagaimana ini cara Anda ini menjawab itu? Silakan. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, izinkan saya menjawab. Mengenai bahasan saya yang mungkin minimalis untuk pembahasan tentang jabatan wakil kepala daerah, kenapa tidak saya tidak saya perdalam bahasannya di situ? Karena kembali lagi bahwa judul saya adalah tentang kepala daerahnya. Jadi ketika untuk membahas wakil kepala daerah ini, kenapa saya jadikan subbab tersendiri? Karena itu sebenarnya tadinya adalah bagian dari bab yang lain. Tapi kemudian berdasarkan revisi dan masukan, akhirnya itu saya jadikan bab tersendiri. Namun memang pembahasannya tidak terlalu dalam, karena yang saya bahas di sini lebih kepada kepala daerahnya. Demikian, Prof. Oh ya, jadi nggak penting gitu ya. Yang terakhir tadi Anda menyinggung-nyinggung pentingnya naskah akademik. Ya ini ya, saya tanggapi sedikit, mungkin saya ingin dengar pendapat Anda. Selama ini saya mengamati banyak RUU itu naskah akademiknya bagus, ya bahkan beratus-ratus halaman. Tapi itu nggak pernah jadi pertimbangan. Dalam rapat-rapat di DPR, di putusan MK juga saya lihat nggak selalu dikutip juga begitu ya, reasoningnya dan lain-lain. Jadi ada juga keengganan dari legal drafter itu membuat naskah akademik bagus-bagus, karena juga nggak bakal dibaca lah gitu kasarnya. Gitu. Nah sebenarnya bagaimana ini kedudukan naskah akademik ini bagaimana sebenarnya? Kan tadi Anda menyarankan harus idealnya bagus naskah akademik, rancangan undang-undang bagus dan sebagainya. Gitu. Jadi dia seperti anak tiri dalam proses pembentukan undang-undang Indonesia. Begitu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan menjawab dengan singkat dan padat. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, izinkan saya menjawab. Mengenai nanti apakah disertasi saya ini akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, itu yang bisa saya upayakan di sini, yang pertama adalah saya memperkenalkan atau memberikan disertasi saya kepada Bawaslu, KPU, bukan itu pertanyaannya kedudukan naskah akademik. Kedudukan naskah akademik itu sebenarnya bagaimana? Tadi kan Anda menyinggung-nyinggung. Tadi kan Anda menjelaskan itu menyinggung pentingnya naskah akademik yang bagus dan sebagainya. Iya kan? Mungkin dicatat oleh para NIM itu tadi, dibantu. Nah, tapi kenyataannya ini naskah akademik itu dibilang nggak pernah dibaca. Gitu loh. Jadi buat apa bikin yang bagus? Malah kadang-kadang undang-undangnya dibikin dulu baru naskah akademiknya menyusul. Gitu. Nanti dilengkapi aja naskah akademiknya gitu. Pasalnya dirubah dulu begitu. Dalam pembahasan ini. Jadi sebenarnya di mana kedudukan naskah akademik itu? Yang pentingnya begitu. Itu. Tadi kan Anda menyinggung itu. Jadi yang saya tanya naskah akademiknya. Silakan memberikan jawaban. Saya kira umum ini, ya. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, izinkan saya menjawab. Mengenai naskah akademik yang mungkin tidak dibaca oleh para pembuat undang-undang,
Sejatinya naskah akademik itu harus kita kembalikan lagi posisinya sebagai fondasi awal untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya naskah akademik itu tidak dibaca, bagaimana bisa DPR menghasilkan peraturan perundang-undangan yang bisa diterima oleh masyarakat luas, yang kemudian bisa memberikan rasa kepastian untuk masyarakat. Jadi kalau misalnya naskah akademik itu tidak dibaca, jadi akan tercipta produk hukum yang sia-sia. Kira-kira begitu, Prof. Terima kasih. Untuk penyanggah berikutnya, penyanggah kelima, yang terpelajar, Ibu Dr. Fatmawati SHMH. Penyanggah kelima yang terpelajar, Ibu Dr. Fatmawati SHMH untuk mengemukakan pertanyaan ataupun senggat. Silakan. Baik, Promovendus, Saudari Ratih Listiana Chandra. Sebelumnya saya selaku kopromotor menyampaikan selamat dan rasa berbahagia karena akhirnya Anda bisa menyelesaikan studi ini dan berharap tentunya akan diperbaiki lagi sesuai dengan berbagai masukan sehingga menjadi sebuah naskah yang tentunya preskriptif dan bisa digunakan. Terkait saya ingin meminta pendapat saudari, ya, Prof. Hendus mengungkapkan pendapat dari Charles Thornton tentang asimetris ideal dalam sistem federal. Dalam simpulan Anda, Prof. Hendus mengungkapkan model ideal dari pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia adalah secara asimetris. Dari penelitian yang sudah Promovendus lakukan, bagaimana asimetris ideal dalam sistem negara kesatuan dikaitkan dengan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Yang kedua, menarik pembahasan Promovendus terkait prinsip kompromi. Yang harus diperhatikan mendalam terkait kompromi ini adalah harus ditentukan mengenai batasan kompromi. Karena jika tidak akan menjadi politis semata, bukan didasarkan pada kebutuhan daerah. Apa yang Anda bisa sampaikan terkait dengan tolak ukur kompromi dan batasan kompromi dalam penelitian yang Promovendus lakukan? Terakhir, temuan Promovendus disampaikan sebagaimana tadi juga disampaikan dalam paparan tentang model ideal dalam pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah ternyata diletakkan dalam saran. Padahal itu adalah temuan dari Promovendus, sehingga seharusnya dibahas lebih mendalam dalam disertasi dan diletakkan dalam simpulan. Terima kasih. Promovendus diharapkan bisa menjawab secara singkat dan padat karena masih ada satu penguji lagi yang tidak hadir dan menitipkan pertanyaan kepada ketua sidang. Silakan. Yang terhormat, yang terpelajar, Dr. Fatmawati SHMH, izinkan saya menjawab. Mengenai bentuk asimetris ideal, bagaimana bentuk asimetris ideal dalam ketatanegaraan di Indonesia. Jadi untuk model ideal pengisian jabatan kepala daerah, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa untuk model ideal itu adalah asimetris. Nah, asimetrisnya asimetris yang seperti apa? Ellen Martin menyebutkan ada 4 model ideal pengisian jabatan kepala daerah. Yang pertama adalah pengangkatan, penetapan, pemilihan tidak langsung maupun pemilihan secara langsung. Nah, untuk menentukan salah satu dari keempat model pengisian jabatan kepala daerah ini, maka dilakukan melalui kompromi. Kompromi ini bukan hanya sekedar bahwa sepakat saja, tapi bahwa ada aturan dari pemerintah pusat yang ikut masuk di dalam kompromi tersebut. Kemudian yang kedua mengenai batasan komprominya bagaimana agar tidak melenceng kemana-mana gitu. Nah, untuk batasan komprominya ini kembali lagi
kembalikan pada kebutuhan dan keadaan masing-masing daerahnya. Karena model yang satu belum tentu berimpact bagus untuk daerah lainnya. Sehingga kompromi ini harus dibicarakan dengan baik-baik antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat, tokoh masyarakat setempat. Kemudian untuk masukan Ibu Fatma yang ketiga, nanti akan saya perbaiki dalam perbaikan disertasi saya. Demikian. Baik, terima kasih. Berikutnya perkenankan kami memohonkan maaf atas nama Bu Tri, karena Bu Tri Hayati sedang berhalangan hadir karena dalam penerbangan ke Kendari. Beliau menitipkan 3 buah pertanyaan, sehingga harus saya bacakan. Mohon kiranya Promovendus mencatat pertanyaan dan dapat menjawab secara singkat dan padat. 1. Dari bab 2 tentang pengaturan pengisian jabatan KDH, adakah best practice yang dapat diambil untuk melihat model pengisian jabatan di Indonesia? Tolong jelaskan. Cukup jelas pertanyaannya atau saya ulang? Saya ulang ya, dari bab 2 tentang pengaturan pengisian jabatan KDH, adakah best practice yang dapat diambil untuk model pengisian jabatan di Indonesia? Jelaskan. Yang nomor 2, apa relevansi dengan topik Promovendus membuat bab 3 tentang kedudukan wakil KDH? Apakah tidak lebih relevan jika Promovendus membuat bab 3 tentang tolok ukur untuk menilai demokratis atau tidak model pengisian jabatan KDH sesuai rumusan masalah kedua? Oke, baik. Yang pertanyaan ketiga. Pada kesimpulan 3, halaman 316, mengapa Promovendus menjawab model ideal hanya melihat dari karakteristik kemajemukan bangsa Indonesia? Mengapa tidak secara komprehensif melihat juga dari perbandingan beberapa negara dan dari regulasi yang pernah ada serta teori-teori yang Anda gunakan? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Oke. Kami mengharapkan Anda dapat menjawab secara singkat dan padat. Silakan. Yang terhormat, yang terpelajar, Dr. Tri Hayati SHMA, izinkan saya menjawab. Untuk pertanyaan nomor 1 tentang 19 pengaturan di 19 negara objek penelitian saya, apa yang bisa saya ambil dari hasil penelitian tersebut? Hasil penelitian dari 19 negara objek penelitian saya yang bisa saya ambil adalah, yang pertama adalah bahwa menjadi calon kepala daerah bukanlah orang yang sembarangan. Saya membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan apa yang terjadi di 19 negara objek penelitian itu sangat berbeda. Jadi kalau di 19 negara objek penelitian saya, yang menjadi calon kepala daerah adalah orang-orang yang memang sudah punya pengalaman terhadap pemerintahan. Apakah dia walaupun hanya sebagai manajer di local government-nya, tapi dia punya pengalaman untuk itu. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa ternyata rentang pemilu yang tahapan pemilu yang dilaksanakan di luar negeri dengan yang di Indonesia itu sangat berbeda. Di Indonesia sangat panjang. Sedangkan yang di luar negeri itu bisa diperpendek, bisa lebih cepat. Kemudian yang ketiga, apa yang saya peroleh dari penelitian tersebut, yaitu bahwa untuk menjadi kepala daerah ternyata harus dikenal betul oleh warganya. Jadi rata-rata yang menjadi calon kepala daerah di 19 negara objek penelitian saya itu, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kampanye yang cukup besar, karena mereka sudah
dikader dari awal oleh partainya untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Kemudian yang kedua, kenapa bab 3 saya berisi tentang wakil kepala daerah, bukan tentang tolok ukur demokratis. Baik, untuk masukan tersebut nanti akan saya perbaiki dalam disertasi saya. Kemudian yang ketiga, untuk kesimpulan saya di halaman 316, mengenai bentuk asimetris kenapa saya hanya mengambil asimetris yang ada di Indonesia, bukan yang ada di luar negeri, itu nanti akan saya perbaiki dalam disertasi saya, dalam perbaikan disertasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masih ada tersisa waktu 2 atau 3 menit yang dapat diberikan kesempatan kepada kopromotor maupun promotor sekiranya ingin memberikan tanggapan, pernyataan, ataupun respon. Sekiranya ingin disampaikan oleh Prof. Irfan Ridwan Maksum atau Bapak Promotor Prof. Jimli ingin menyampaikan, masih ada 3 menit. Siap? Sudah? Oke, Pak Irfan sudah oke? Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, Mbak siapa namanya? Ratih. Mbak Ratih, selamat ya sampai di ujung ini. Saya mendengar dari Prof. Satja dan Bu Tri tadi, tolong diperbaiki pertanyaan penelitian 2 dan 3 itu simpulannya juga sesuai. Jadi simpulan 2 itu tolok ukur gitu. Dibunyikan langsung gitu. Tolok ukurnya adalah tolok ukur demokrasi. Lalu pertanyaan 3 juga model ideal adalah itu Anda enggak ya. Sama satu Mbak, tadi Mbak Tri sudah ya, tolong diperbaiki itu saya sepakat. Ini Anda saran yang nomor 1 itu sepanjang sebagai wakil pemerintah pengangkatan. Padahal gubernur itu kepala daerah Mbak. Apakah ini tidak sebagai kepala daerah yang Anda maksud? Mungkin bunyinya ya itu bukan pengangkatan, tapi ada peran pemerintah. Sepanjang ada sebagai wakil pemerintah, maka ada peran pemerintah. Bukan hanya pilkada langsungnya saja atau pilkada tidak langsung, tapi ada peran pemerintah ikut. Nanti diperbaiki itu undang-undang pilkadanya, gitu ya. Itu saran 1. Lalu saya ingin pendapat Anda. Kalau mendengarkan paparan Anda dan tanya jawab, saya simpulkan pilkada serentak itu tidak model ideal. Nah, Anda sudah berhasil menemukan model ideal. Bagaimana mengubah yang tidak ideal menjadi ideal? Apa langkah-langkahnya? Silakan jelaskan. Itu saja pertanyaan saya. Itu saja. Silakan diberikan jawaban ringkas dan padat. Yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Irfan Ridwan Maksum, MA, izinkan saya untuk menjawab. Mengenai masukan Prof. Irfan untuk kesimpulan nomor 1 dan nomor 2, nanti akan 2 dan 3. Oh, maaf. Nomor 2 dan 3 akan segera saya perbaiki, Prof. Kemudian untuk pertanyaan Prof. nomor 3 tentang bagaimana model ideal yang sudah tidak ideal, yang sedang tidak ideal ini. Jadi untuk tahun 2022 yang seharusnya menyelenggarakan pilkada, hasil pilkada tahun 2017, untuk pengisian jabatan kepala daerahnya bisa dilakukan dengan cara pengangkatan ataupun penetapan. Jadi masih dalam ranah teori yang disampaikan oleh Samuel Humes dan Ellen Martin tadi, bahwa salah satu dari 4 model pengisian jabatan kepala daerah itu adalah pengangkatan ataupun penetapan. Jadi kalaupun saat ini
kita tidak bisa melaksanakan pilkada di tahun 2022, maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu dengan cara pengangkatan atau penetapan di daerah-daerah yang harusnya melaksanakan pilkada tahun 2022. Demikian, Prof. Saya kira cukup, Prof. Baik, terima kasih. Sidang telah berakhir. Izinkanlah saya dan tim penguji lainnya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang saya skors untuk beberapa saat. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovendus dan pendamping dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin tamu undangan, dimohon menunggu sejenak untuk mengikuti lanjutan promosi ini.
Mas Rona di sini nih, nggak kurang sini. Nggak kurang di sini. Oke. Kan dia gitu. Yang jelas. Yang jelas.
Hadirin yang terhormat, diharapkan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing dan tetap menonaktifkan telepon genggam karena sidang promosi doktor akan segera dilanjutkan kembali. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Para undangan yang terhormat, sidang promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Saudara promovendus dan pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Dipersilakan Ketua Sidang memimpin acara. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia. Saya buka kembali. Calon doktor, Saudari Ratih Listiana Chandra. Nomor pokok mahasiswa 1406 58 661. 61, namanya 3 kali 1, betul? Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Saya sebagai ketua sidang bersama promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH telah membahas mengenai perkembangan keahlian saudara. Dan ketua program studi juga telah melaporkan hasil ujian proposal riset, seminar hasil penelitian, serta ujian hasil riset pra-promosi saudara. Perdebatan cukup panjang. Berdasarkan itu semua, tim penguji memutuskan untuk sudah narik nafas. Kami setuju mengangkat saudara Ratih Listiana Chandra menjadi doktor dalam studi ilmu hukum. Jangan terharu dulu, masih ada satu lagi. Dengan yudisium dari sudut nilai yang diperoleh. Nah, tadi sudah di belakang sudah minum. Nah, saya yang belum minum, saya minum dulu sebentar ya. Lupa dibuka, bentar. Kalau buru-buru nanti kasihan, saya lihat Anda agak tertahan nafasnya. Lepas dulu ya. Dengan yudisium dari sudut nilai yang diperoleh adalah sangat memuaskan. Selanjutnya kami persilakan saudara promotor Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH untuk menyampaikan sambutannya. Sambutan oleh promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita syukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa dipertemukan dengan segala keterbatasan. Kita ucapkan selamat kepada resmi sekarang, namanya alhamdulillah sudah berhasil lulus, dapat promosi menjadi doktor. Jadi lengkapnya namanya adalah Dr. Ratih Listiana Chandra SH.MH. Jadi mulai hari ini pakai terus itu
biar orang tahu sudah doktor mulai hari ini. Alhamdulillah. Kami juga mengucapkan selamat pada segenap keluarga besar, pada suami, pada orang tua, alhamdulillah yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Anak-anak, saya tidak tahu berapa ini, ada di belakang. Selamat ya. Ibunya sudah jadi dokter, nanti anaknya juga harus jadi dokter kalau udah gede. Begitu juga kepada Universitas Jember, tempat Saudara Ratih bekerja sebagai dosen, mengabdi sebagai dosen dan sekaligus mendampingi suami sebagai staf di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Dosen di Jember, tapi kerja di Jakarta juga mendampingi suaminya. Ya selamat juga untuk Bawaslu, karena selamat untuk suaminya juga. Alhamdulillah sekarang Pak Dr. Prits yang juga alumni FAUI, anggota Bawaslu hadir pada kesempatan ini. Semoga capaian akademik yang saudara peroleh pada hari ini, mudah-mudahan ya, bukan prestasi terakhir, tapi ini justru mengawali pengabdian yang lebih besar, lebih berkualitas untuk ya ilmu dan kemanusiaan, untuk masyarakat, bangsa dan negara yang memerlukan sentuhan intelektual dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan yang terus mengalami transformasi perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi mudah-mudahan disertasi ini bukan karya terakhir Saudara Dr. Ratih. Mudah-mudahan ini mengawali kegiatan yang lebih intensif karena Indonesia sedang membutuhkan banyak masukan-masukan berkualitas dari orang-orang yang bermutu dan sekaligus juga berintegritas untuk kemajuan sistem demokrasi, sistem pemerintahan konstitusional kita. Saudara-saudara, model ideal yang menjadi fokus perhatian ya dalam kaitannya dengan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, jadi fokus perhatian disertasi ini sangat baik, sangat penting ya untuk dijadikan bahan. Kajiannya menarik, isi pendapatnya boleh jadi tidak semua orang setuju, tapi disertasi ini sudah menawarkan solusi-solusi atas berbagai hasil evaluasi penyelenggaraan sistem pemilihan kepala daerah selama ini. Nah, jadi saya rasa ini kita sambut baik. Ya, tentu ada beberapa catatan-catatan yang termasuk tadi dari co-promotor juga diingatkan kembali. Boleh jadi sudah tertulis di disertasi, tapi dalam cara menjawab barangkali harus terlalu singkat kalimatnya sehingga tidak utuh begitu. Tetapi paling tidak ada beberapa hal yang sudah diatur mekanismenya di dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar kita, bab 6 tentang pemerintahan daerah ya dalam Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan hasil perubahan kedua tahun 2000. Maka mekanisme sistem pemerintahan daerah dan lebih khusus lagi sistem pemilihan kepala daerah yang diterapkan dewasa ini perlu dievaluasi dan perlu ditransformasi, direkonstruksi ulang ke depan. Yang intinya saudara-saudara, sebagaimana tadi kita dengarkan, kepala daerah dipilih atau diangkat secara asimetris. Tidak mesti harus hanya dipilih atau hanya diangkat secara mutlak. Itu tergantung bagaimana kesepakatan pengaturannya di undang-undang, kurang lebih begitu. Nah, yang kedua, yang penting di samping dia disesuaikan dengan kebutuhan, yang kedua ditetapkan dengan undang-undang. Artinya sudah disepakati oleh semua komponen bangsa.
Yang ketiga, secara umum Dr. Ratih mengidealkan sebagai salah satu alternatif mekanismenya. Tadi disebutkan bahwa gubernur diangkat aja oleh presiden, atau setidaknya peran lebih besar dari presiden, ya, sehingga rekrutmen kepada kepala daerah yang bernama gubernur itu memastikan dia sebagai wakil pemerintah pusat. Tapi pendapat ini pasti kontroversial. Kontroversial dan tidak populer. Nah, karena itu memang ini bagian yang secara khusus dikomentari tadi oleh kopromotor. Jadi Saudara Dr. Ratih harus berhati-hati mengenai usul kebijakan. Ya mudah-mudahan itu bukan di disertasi tapi hanya di omongan tadi. Ya, nah jadi ini perlu catatan khusus mengenai itu. Dan yang kedua, yang ketiga, bupati diidealkan oleh disertasi ini, ya cukup dipilih oleh DPRD aja, bupati. Jadi nggak usah semuanya. Nah, tetapi kota, wali kota, nah itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini tentu dengan argumennya masing-masing. Intinya ada ketidakseragaman, ya, asimetris namanya, baik secara hierarkis maupun sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Dan dengan demikian, saudara-saudara, disertasi ini menemukan adanya hal-hal yang memberi pembenaran pada ide-ide tentang desentralisasi asimetris untuk diterapkan di Indonesia. Dan untuk diketahui juga, sebagai tambahan catatan, salah satu filosofi perubahan Undang-Undang Dasar 1, 2, 3, dan 4 antara lain memastikan bahwa NKRI itu bukan negara persatuan. Istilah negara persatuan dulu pernah dipakai sebagai istilah persatuan untuk bentuk negara, maknanya federal. Indonesia struktur pemerintahannya, struktur negaranya bukan negara persatuan, tapi negara kesatuan. Namun di dalam struktur kesatuan itu, filosofi, substansi, policy, dan fungsinya tidak harus tunggal, seragam, uniform, tidak harus seragam, dan tidak boleh diseragamkan. Jadi, strukturnya kesatuan, isinya persatuan. Unity in diversity. Itu tercermin filosofi perubahan 1, 2, 3, dan 4. Itu filosofinya. Misalnya ketentuan pasal 32. Tatkala kita selalu menyanyikan lagu bahwa yang namanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, seolah-olah cuma ada satu bahasa di Indonesia ini. Maka oleh karena kita selalu menyanyikannya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita mengabaikan keanekaragaman bahasa daerah. Maka menurut laporan UNESCO, makin banyak bahasa daerah kita yang hilang dalam praktek bertutur masyarakat tradisional kita. Nah, maka atas kesadaran itu pula lah kita mengingatkan, Sumpah Pemuda tidak pernah bilang satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah Pemuda hanya berkata satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bukan satu-satunya bahasa. Maka jadilah pasal 32 ayat 2 yang menyatakan negara mengakui dan mengembangkan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 32 ayat 2. Maka filosofi keanekaragaman, filosofi anti penyeragaman, itulah filosofi dari amanat reformasi. Maka sistem pemerintahan daerah pun tidak harus seragam. Itulah esensi dari apa yang hendak dikatakan oleh disertasi ini, ialah desentralisasi asimetris. Kita ucapkan bersama-sama selamat kepada Dr. Ratih. Mudah-mudahan ya atas nama para pembimbing kami ucapkan selamat. Para pembimbing di samping saya
ada Profesor Dr. Irfan Ridwan Maksum dan Ibu Dr. Fatmawati SH sebagai dua kopromotor. Kami ucapkan alhamdulillah selamat pada saudara. Terima kasih kepada segenap penguji yang amat terpelajar, yaitu Profesor Dr. Abdul Bari AZ, Profesor Dr. Joher Mansah yang memang menggeluti keahliannya teori dan praktek urusan desentralisasi asimetris ini. Kemudian Ibu Dr. Juprina Rizal, terima kasih. Ibu Dr. Tri Hayati, terima kasih. Dan lebih khusus ucapan terima kasih kita haturkan juga kepada Bapak Dekan yang berkenan memimpin ujian promosi ini. Sekaligus ucapan selamat juga kepada FHUI di bawah kepemimpinan Pak Dekan berhasil meluluskan doktor pada hari ini, doktor ke-251, dan insya Allah nomor 4 di tahun 2022 ini dalam ilmu hukum pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudari Ratih Listiana Chandra adalah doktor ke-286 yang dihasilkan oleh program studi ilmu hukum, program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, merupakan doktor yang keempat yang lulus di tahun 2022, dan merupakan doktor ke-251 yang lulus setelah program Pascasarjana diselenggarakan langsung oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perkenankan kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar yang telah mendukung tekad hingga berhasil merampungkan dengan sangat memuaskan gelar doktor dari Saudari Ratih Listiana Chandra. Semoga amanah, sukses, dan barokah. Terima kasih juga selamat juga disampaikan kepada Universitas Jember, kepada Bawaslu, dan kepada hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat. Dengan demikian, sidang promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Ketua dan anggota tim penguji Universitas Indonesia, kami mohon berkenan untuk diabadikan bersama doktor baru sebelum memberikan ucapan selamat. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada para penguji yang berada di aplikasi Zoom. Yang terhormat Profesor Dr. Irfan Ridwan Maksum MA untuk memberikan selamat. Selamat Mbak Ratih, sukses ya, Barakallahu fikum, dan keluarga Bawaslu juga saya dengar tadi. Nanti jangan lupa membuat kartu nama pertama kali ditulis doktornya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang terhormat Profesor Dr. Joher Mansah Johan MA, kami persilakan. Saya mengucapkan selamat atas keberhasilannya Saudara Ratih untuk meraih gelar doktor dalam mempelajari soal pilkada Indonesia. Selamat sekali lagi, sukses. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada undangan Yang Mulia Hakim Badan Pengawas Mahkamah Agung RI Dr. Mustamar Tanjung SH MH. Tampaknya masih belum mute. Belum unmute. Itu asking unmute. Bapak Dr. Mustamar Tanjung SH MH, mohon untuk mikrofonnya di unmute. Baik, mungkin kami lewati terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Kepala Bagian Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Dr. Osbin Samosir MSI. Kami persilahkan.
Selamat untuk Ibu Dr. Ratih ya. Kita bangga. Ini dulu teman kerja saya di Bawaslu. Selamat Ibu Dr. Ratih dan Mas Aceng. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang terhormat kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Dr. Mohon maaf sebelumnya sudah bergabung kembali dengan kami Dr. Mustamar Tanjung SHMH. Kami persilakan kembali. Alhamdulillah. Selamat kepada rekan Ratih, rekan seperjuangan. Alhamdulillah hari ini sampai kepada tahap promosi yang sukses. Sekali lagi selamat, semoga ilmunya berkah dunia akhirat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Abhan SHMH. Terima kasih. Beliau sudah tidak ada di aplikasi Zoom. Kepada Ketua dan tim penguji diharapkan untuk dapat diabadikan bersama Doktor Baru. Kepada Dr. Latih Listiana Chandra dan keluarga, dipersilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan mengikuti prosesi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Doktor Baru. Demikian sidang promosi program studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.